Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi ada'i syara'i. Asyhadu an la ilaha illallah samiul badi'. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Hadirin sidang jemaah yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hingga saat ini alhamdulillah wa syukurillah masih diberikan sehat wal afiat, masih diberikan sehat iman, masih diberikan sehat Islam, sehingga hingga titik pula alhamdulillah kita bisa berkumpul berwajah di rumah Allah yang indah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat salam alaihi sanjungan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, mukminin mukminat semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya di hari nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kami berwasiat untuk kami sendiri, khususnya pada jamaah-jamaah yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan selalu melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi bahkan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Khotib kali ini akan membawakan judul yaitu Tabayyun, bagian dari akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita sedang berada pada suatu masa di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tak terbendung. Sifat dan perilaku manusia semakin dipengaruhi oleh media sosial, sehingga bersosial media sudah menjadi urat nadi kehidupan. Berkomunikasi dimanapun berada menjadi gaya hidup modern tak terelakkan. Peristiwa yang terjadi di belahan bumi manapun bisa disaksikan langsung melalui aplikasi yang disediakan oleh media HP seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Kejadian-kejadian tersebut bisa disaksikan langsung tanpa mengenal batas, ruang, dan waktu. Hadirin rahimakumullah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa yang bersifat politik, yang bersifat ekonomi, keamanan, kehidupan umat beragama, terjadi guncangan luar biasa. Berbagai kalangan dan ahli, praktisi, dan akademisi memberikan ragam komentar serta tanggapan atas situasi dan kondisi akhir-akhir ini yang semakin kompleks. Dalam menyikapi berbagai peristiwa dan kejadian tersebut, terjadi pandangan yang berbeda-beda. Begitu juga masyarakat umum. Mereka berbeda-beda pula dalam memberikan tanggapannya. Bahkan tidak jarang melahirkan aksi unjuk rasa di antara ormas dan anggota masyarakat lainnya. Hadirin rahimakumullah. Apabila perbedaan persepsi dan tanggapan atau tanggapan tersebut dirunut pada permasalahan kehidupan umat beragama, baik intern maupun eksternal umat beragama, maka terjadi perbedaan sikap dan memunculkan persepsi yang beragam. Padahal apabila ditilik sumbernya, pasti sama, yakin adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sikap toleransi sampai intoleransi itu sering muncul sebagai dampak dari perbedaan sikap dalam menghadapi iklim transformasi
yang begitu cepat. Penerimaan masyarakat pun menjadi berbeda-beda, sehingga tidak jarang memunculkan konflik horizontal yang sudah barang tentu akan merugikan berbagai pihak. Lebih jauh lagi dampaknya akan mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama. Bahkan terjadi pembelahan opini dan pendegradasian moral terhadap salah satu pihak yang berseberangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hadirin rahimakumullah, menyikapi problematika sosial yang diakibatkan oleh derasnya arus transformasi informasi tersebut, maka perilaku tabayun pada masing-masing persoalan individu atau personal individu dan kelompok masyarakat harus ditumbuh kembangkan, karena tabayun merupakan salah satu bentuk karakter dan tradisi dalam ajaran Islam serta termasuk kategori akhlakul karimah. Dengan mengedepankan tabayun sebagai solusi dalam menyerap dan menyaring informasi yang masuk, tentu kita tidak akan menjadi korban dari kemajuan teknologi informasi, terutama korban dari informasi yang berpotensial memunculkan konflik dalam masyarakat. Metode tabayun merupakan proses klarifikasi sekaligus analisis atas informasi dan situasi serta problem yang dialami umat beragama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surat Al-Hujurat ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu an tusibu qauma bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, bertabayun pada saat menerima informasi adalah keharusan agar tidak berakibat fatal dalam kehidupan bermasyarakat, utamanya terhadap paradigma baru dalam berpikir serta bertindak. Terutama perlu pada saat informasi tersebut tidak diketahui status dan tujuannya. Yakinlah terhadap suatu penemuan ilmu dan pemahaman dalam cara berpikir yang positif yang sampai kepada kita, pasti akan ada nilai manfaat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, dengan bertabayun akan melahirkan sifat mawas diri dan kehati-hatian, berusaha untuk mencari kebenaran yang hakiki. Terlebih pada saat akhir-akhir ini, sebelum kemunculan berita yang tidak diketahui asal-usulnya, maka menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan bagi kita untuk memfilter dan menyeleksi dari apa yang kita dengar dan kita baca sehari-hari, sehingga tidak akan timbul fitnah yang akan menimpa diri kita dan masyarakat sekitar. Bukan hanya kita yang mendapatkan kerugian karena menjadi korban fitnah, bahkan dosa kita pun bertambah pula karena itu menyebarkan berita fitnah tersebut. Oleh karena itu, saringlah sebelum kita share kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, kalau seandainya berita bohong itu menimpa kita, maka ketahuilah bahwa berita bohong itu ada juga manfaatnya. Terlebih lagi saat kita menyikapinya dengan tabayun, maka ambillah hikmah dan pembelajarannya. Karena pada hakikatnya berita bohong itu akan membawa manfaat juga, yakni akan meningkatkan kehati-hatian sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maka tasaba minal ismi walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Hadirin rahimakumullah,
Kita akan mendapatkan penempatan dan hikmah apabila kita menanamkan sifat tabayun dalam menerima suatu berita atau informasi. Di antaranya yang pertama adalah akan menghilangkan kesalahpahaman antar sesama, karena segala permasalahan telah diketahui duduk perkaranya bersama-sama, sehingga tak perlu lagi menimbulkan perdebatan di antara kita. Dan yang kedua akan semakin mempererat silaturahim antara sesama. Silaturahim bisa saja punah hanya karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Informasi salah dapat merusak hubungan yang sudah dibangun sejak lama. Untuk itu, jagalah silaturahim dengan menjaga dan melaksanakan tabayun sebelum menyebarkan berita ke khalayak umum. Kemudian yang ketiga adalah akan memberikan ketenangan dalam hati, karena berita tersebut tentunya tidak akan menyakiti perasaan orang lain, karena sifat tabayun merupakan bagian dari akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah. Kalau ada berita yang memojokkan kita dengan membongkar aib kita, maka janganlah langsung bertindak marah atau bertindak di luar batas kewajaran. Ambillah langkah-langkah bijak, yakni dengan bertabayun dan beristighfarlah. Resapilah nasihat-nasihat orang bijak seperti halnya nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Jika engkau menginginkan hidup terhindar kehinaan agama dan kehormatanmu senantiasa terjaga, maka janganlah gunakan lisanmu menyebut aib-aib orang lain, karena setiap yang ada padamu adalah aib dan manusia memiliki lisan untuk mengumbar aibmu. Jika mata melihat aib-aib orang lain, tinggalkanlah dan katakanlah, wahai mata yang melihat aib orang lain, mereka juga punya mata yang bisa melihat aibku. Bergaulah dengan baik, berikan maaf kepada orang yang zalim pada kita. Engkau boleh lawan orang zalim dengan cara membela diri, namun lakukanlah dengan cara yang lebih bijak. Semoga kita mampu menumbuhkan sifat dan sikap tabayun terhadap informasi dan berita yang datang, serta terhindar dari fitnah dan semburan angin berita bohong yang datang menerpa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Au qalu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin wa inna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Allahumma nafa'anna al-ghala wal waba wat ta'un wal umrada wal fitnah mala yad'ahu ghairuka an balidina hadda Indonesia khasyah wa an sairi biladil muslimin wa ummata birabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna la ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuru Allaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar wa iqamis shalah.